Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam adik-adikku dimanapun Anda berada ya. Jangan lupa di masa pandemi COVID-19 ini saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada adik-adikku sekalian, patuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan ya. Oke adik-adik, kita masuk ke topik pembahasan materi kuliah hari ini, yaitu kita membahas materi kuliah tentang ajas ius soli dan ius sanguinis. Apa ajas itu ya? Gitu ya. Kita mau tahu nih. Jadi ajas ius soli itu adik-adik adalah ajas yang ditetapkan suatu negara untuk memberikan kewarganegaraan bagi warganya gitu ya. Misalnya warga negara yang baru lahir gitu ya. Ini warga negara apa sih si anak ini? Gitu. Apakah warga negaranya mengikuti orang tuanya, kedua orang tuanya, ataukah berdasarkan tempat kelahirannya, gitu ya. Kalau ajas ius soli ini ditentukan berdasarkan tempat kelahiran si anak, gitu ya. Esensinya setiap anak yang lahir, gitu ya, anak yang lahir dari suami istri, misalnya. Kalau negara itu misalnya Amerika Serikat lah kita katakan itu, yang menganut ajas ius soli misalnya, di negara itu lahir anak dari sepasang suami istri, ya, automatically si anak menjadi warga Amerika Serikat sebenarnya gitu ya, kan gitu, sesuai dengan ajas ius solinya. Esensinya seperti itu karena berdasarkan ajas kelahiran gitu. Nah bener kan? Bener dong. Anak mereka lahir di situ. Kita nggak usah bahas ayah ibunya warga negara apa dulu lah gitu ya. Lahir seorang anak dari suami istri yang berada di Amerika Serikat. Amerika Serikat menganut ajas ius soli. Automatically si anak ya warga negara Amerika. Kan begitu. Bener kan? Bener dong. Ya kan? Berdasarkan hasil kelahiran lahirnya di Amerika. Gitu. Ya. Tetapi ajas ius soli ini ada verifikasinya gitu, dibuat oleh negara paman Sam gitu, negara-negara lain juga ya seperti itu. Karena dia kan ingin mendapatkan warga negara yang baik lah tentunya, yang sesuai dengan standar Amerika misalnya gitu ya. Nggak automatically jadinya gitu. Walaupun esensinya harus automatically gitu ya kan. Itu kan ada namanya tambahan lex soli namanya. Ada tambahan hukumnya di situ. Misalnya salah satu syaratnya si orang tua ini, orang tua yang si ayah atau si ibu dari si anak yang lahir di Amerika Serikat ini harus menganut ajas juga, ajas ius soli juga gitu. Misalnya kita katakanlah si ibu menganut ajas ius soli juga karena ibunya orang Meksiko misalnya. Meksiko kan menganut ajas ius soli juga misalnya gitu. Nah ini salah satunya menganut ajas menganut ajas ius soli juga Meksiko, maka si anak bisa sebagai warga negara Amerika Serikat, ya gitu ya.
nanti ada persyaratan-persyaratan lain lagi gitu ya. Tapi esensinya kita mau cerita ajas ius soli itu adalah berdasarkan kelahiran. Di mana seseorang lahir, disitulah kewarganegaraannya. Esensinya gitu ya. Supaya jangan bingung dulu ya, nggak usah ada apanya nih, varian-variannya gitu. Ya, seseorang lahir, maka di negara tersebut, misalnya negara A lahir, yang menganut ajas ius soli misalnya gitu ya, seperti Amerika Serikat tadi, ada seorang anak lahir di situ, maka si anak automatically menjadi warga Amerika gitu. Walaupun kemudian ada tambahan itu ya, verifikasi, ada syarat lagi dibuat gitu ya, syarat tambahan itu ya. Kita kan cerita esensinya tadi ya. Nah, jadi syarat tambahan itu yang diterapkan Amerika Serikat, misalnya adanya salah satu orang tuanya, ayah atau ibunya harus juga bernegaranya, negara tempat ibunya lahir dulu adalah menganut ajas ius soli juga gitu ya adik-adik ya. Tapi esensinya setiap anak yang lahir yang namanya ajas ius soli itu ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Itu esensi dari ajas ius soli adalah ajas yang menetapkan bahwa setiap orang ditentukan kewarganegaraannya berdasarkan kelahirannya gitu ya. Itu kan nanti ketika dipakai dia ajas ini di masing-masing negara, penerapannya ya itu kan policy kebijakan negara, penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan gitulah, kira-kira kebutuhan negara itu gitu. Nah, salah satunya saya contohkan tadi pakai lex soli dia gitu ya. Misalnya lex soli itu menentukan salah satu orang tuanya juga harus negara tempat dia lahir juga menganut ajas ius soli. Misalnya si ibu si anak yang lahir tadi, anaknya lahir di Amerika Serikat tadi ini menganut ajas ius soli juga. Misalnya si ibunya orang Meksiko misalnya menganut ajas ius soli. Nah ini kemungkinan besar di Amerika Serikat kalau lahir si anak bisa menjadi warga negara Amerika Serikat gitu ya. Nah, ya nanti ada aturan-aturan lain lah, kita nggak usah cerita itu dulu lah, nanti membingungkan gitu ya. Yang penting ajasnya dulu ya, ajasnya dimanapun karena berdasarkan ajas tempat kelahiran, dimanapun seseorang anak itu lahir gitu ya, maka dia mempunyai kewarganegaraan sesuai dengan tempat kelahirannya gitu ya. Itu ajasnya, namanya sesuai dengan namanya ajas kelahiran ius soli. Jadi seorang anak lahir dimanapun, kalau negara tempat dia lahir itu menganut ajas ius soli, ya seharusnya ya memang dia langsung jadi warga negara tempat dia lahir gitu. Itu ajasnya, ajas ya. Tapi dalam prakteknya kan beda, ada tambahan-tambahan tadi ya. Oke, saya kira udah paham itu. Sedangkan ajas ius sanguinis ya beda dia. Ius sanguinis ini berdasarkan garis keturunan gitu. Misalnya yang mengandung ajas ius sanguinis itu Republik Rakyat Tiongkok, kemudian siapa lagi Jerman, Belanda misalnya gitu ya. Jadi dimanapun warga negara Belanda melahirkan seorang anak gitu ya, warga negara Belanda misalnya, atau warga negara Jerman atau Republik Rakyat Tiongkok tadi misalnya bekerjalah di Amerika Serikat juga lah, kita katakan bekerja di situ ya gitu ya. Ya, otomatis dia tetap
berkewarga negaraan sama seperti orang tuanya. Orang tuanya kan tadi berkewarga negaraan Belanda atau berkewarga negaraan Jerman atau berkewarga negaraan Republik Rakyat Tiongkok misalnya gitu ya. Nah ini mereka ya anak yang lahir di Amerika Serikat misalnya ya, karena sudah setahun di sana atau 2 tahun di sana, kemudian mereka merencanakan punya anak atau memang alami mereka istilahnya mengandung dan melahirkan, maka warga negara Tiongkok tadi atau Belanda atau Jerman tadi ya, otomatis dia tetap mengikuti kewarganegaraan orang tuanya gitu kan, berdasarkan ajas garis keturunan gitu ya. Garis keturunannya adalah orang tuanya menganut ajas ius sanguinis yang berdasarkan garis keturunan. Jadi dimanapun anak mereka lahir, mereka tetap warga negara Tiongkok. Dimanapun mereka lahir, mereka tetap warga negara Belanda. Dimanapun anak mereka lahir, tetap anak mereka menjadi warga negara Jerman gitu. Nah, begitu. Karena ajasnya adalah ajas ius sanguinis, ajas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan atau hubungan darah gitu ya, garis keturunan atau hubungan darah gitu ya. Ada hubungan darah antara orang tua dengan anak yang dilahirkan gitu. Jadi automatically dia mengikuti warga negara atau kewarganegaraan orang tuanya. Nah, ini bedanya gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan ya, kalau ajas iuswali tadi berdasarkan di mana si anak lahir, disitulah warga negaranya gitu ya. Ya. Sedangkan ius sanguinis, ajas ius sanguinis karena berdasarkan garis keturunan atau hubungan darah dimanapun ayah ibunya melahirkan seorang anak, dimanapun seorang anak itu lahir dari ayah ibu yang berkewarganegaraannya menganut ajas ius sanguinis, si anak tetap berkewarganegaraan orang tuanya. Kalau dia warga negara Belanda ya tetap warga negara Belanda. Kalau dia warga negara Jerman tetap anaknya warga negara Jerman. Kalau orang tuanya warga negara Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok, maka anak yang lahir juga mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok automatically. Ini yang automatically tadi. Ya, walaupun di dalam pelaksanaannya nanti ada varian-variannya tadi seperti saya katakan ya. Apalagi ajas ius soli kan ada lex soli yang mengikutinya, ada verifikasi kewarganegaraan. Itu kan kebijakan policy setiap negara gitu, berbeda ya. Tapi esensi ajas itu kan beda nih, esensinya yaitu tadi. Di mana kalau ius soli di mana anak kita lahir, itulah di negara situ, negara itu di negara yang menganut ajas ius soli, maka disitulah kewarganegaraannya. Macam anak saya lahir misal di Amerika Serikat ya. Karena Amerika Serikat menganut ajas ius soli, esensinya ya anak saya berkewarganegaraan Amerika Serikat sebenarnya automatically.
Kalau nggak ada aturan lex solinya gitu ya, gitu ya. Ini yang pure dulu lah, yang murninya gitu, ajas itu gitu ya. Itu ya. Kan tadi ajasnya ius soli itu ajas kewarganegaraan yang mengikuti atau berdasarkan kelahiran si anak gitu ya. Anaknya lahir di negara ius soli, ya harusnya otomatis dia sesuai dengan tempat kelahirannya. Di Amerika Serikat, ya dia seharusnya anak saya warga negara Amerika Serikat gitu kan. Nah, oke ya. Kalau yang di Republik Rakyat Tiongkok tadi, karena dia mengandung ajas ius sanguinis, anaknya walaupun lahir di Amerika Serikat, ya kan, warga negara yang bekerja di Amerika Serikat, warga negara Tiongkok yang bekerja di Amerika Serikat misalnya, anaknya lahir di sana, ya, anak warga negara Tiongkok yang bekerja di sana itu, misalnya sepasang suami istri di sana bekerja, maka anak yang lahir itu tetap berkewarganegaraan Tiongkok, sesuai dengan kewarganegaraan orang tuanya, gitu ya. Saya kira bisa dipahami lah ya gitu ya. Yang penting esensinya itu dulu. Kalau ajas ius soli berdasarkan tempat kelahiran, ya, lahir di mana, disitulah kewarganegaraannya. Tapi negara yang tempat dia lahir itu harus menganut ajas ius soli gitu ya. Tanpa varian lah kita anggap ini dulu ya, gitu. Kalau di ajas ius sanguinis, dimanapun dia lahir di bawahnya itu, ya, dimanapun dia pergi, sepasang suami istri ini warga negara Republik Rakyat Tiongkok misalnya, atau warga negara Belanda atau Jerman, melahirkan anak mereka, ya, sepasang suami istri ini bekerja di Amerika Serikat, lahir anaknya di Amerika Serikat, maka warga negara Tiongkok ini anaknya tetap mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, ius sanguinis, yaitu warga negara Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok. Saya kira bisa dipahami lah adik-adik ya. Itu saja dulu ya, biar nggak bingung-bingung dulu, nanti harus ada aturan-aturannya lagi. Nah ini membingungkan kan. Yang penting tahu dulu lah itu antara ius soli dan ius sanguinis. Ius soli berdasarkan kelahiran si anak, ya. Ius sanguinis berdasarkan keturunan atau hubungan darah si orang tua. Orang tuanya mempunyai menetapkan kewarganegaraannya berdasarkan hubungan darah atau garis keturunan gitu ya. Ya, yang menganut ajas ini misalnya Tiongkok, ya tadi saya bilang, apalagi Belanda, Jerman gitu ya, Turki juga gitu ya. Demikian saja saya kira ya. Yang penting Anda sudah paham. Ius sanguinis, ius soli berdasarkan ajas kelahiran, ius soli berdasarkan kewarganegaraan berdasarkan kepada hubungan darah atau keturunan. Ya, itu ya adik-adik ya. Saya kira demikian saja, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.